Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hadirin yang berbahagia, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita bisa saling bertemu dalam rangka saya menyampaikan sedikit tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, lagi terhormat. Bulan Ramadan dirindukan kedatangannya, juga disayangkan kepergiannya. Bulan yang datang dengan berjuta berkah dan maghfirah yang akan membersihkan dosa-dosa kita semua. Momentum sebelum masuknya bulan suci adalah waktu terbaik untuk melakukan introspeksi diri. Kita tidak hanya menunggu datangnya Ramadan, namun menyambutnya dengan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun batin. Hadirin yang berbahagia, saya dahului dengan mendengarkan khutbah Rasulullah SAW yang perlu akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat, dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah, hari-harinya adalah hari-hari paling utama. Malam-malamnya adalah malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya. Di bulan Ramadan, nafas-nafasmu menjadi tasbih, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu dikabulkan. Bermohonlah kepada Rabb-mu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu, sayangilah yang muda, sambunglah tali persaudaraanmu. Jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya. Dan kasihanilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia akan anak-anak yatim. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu, angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu itu tergadai, maka bebaskanlah dengan banyak istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu,
maka ringankanlah dengan memanjangkan sujudmu. Ketahuilah Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan menyiksa orang yang sholat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb-Nya. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian?" Rasulullah menjawab, "Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air putih." Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Barang siapa yang meringankan pekerjaan orang yang sangat berat pekerjaannya, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Barang siapa menyambung silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari kiamat nanti. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa melakukan sholat, Allah akan melipatkan pahalanya di bulan ini. Barang siapa memperbanyak sholawat, Allah akan memberatkan timbangannya di hari hisab nanti. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak akan pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah Allah tidak akan pernah membukakan pintu neraka bagimu. Amirul Mukminin Ali berkata, "Aku berdiri dan berkata, 'Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan Ramadan?' Jawab Nabi, 'Ya Aba Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah.'" Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah Nabi menjelang persiapan Ramadan. Maka marilah kita mempersiapkan diri bagaimana kita bisa menyambut Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Apa saja persiapan di bulan Ramadan? Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan dan menikmati bagaimana indahnya kita beribadah di bulan suci ini. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan pertolongan di dalam melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, sedekah, dan ibadah yang lain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Yang kedua, membersihkan diri dengan taubatan nasuha. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hadirin yang berbahagia, bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang perlu dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan, agar ibadah kita di bulan Ramadan tidak terhalang oleh dosa-dosa kita. Yang ketiga, mempersiapkan jiwa, yaitu dengan memperbanyak amal soleh pada bulan Sya'ban agar lebih meningkat di bulan Ramadan nanti. Sabda Nabi, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahron aktsara min Sya'ban wa innahu kana yasumu Sya'bana kulluhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi bisa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1970 dan riwayat Muslim nomor 1156. An-Nawawi menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyempurnakan berpuasa di bulan puasa itu penuh, karena agar umatnya tidak menyangka bahwa selain Ramadan itu ada puasa sebulan penuh yang wajib. Jadi hanya pada bulan Ramadan. Jadi kita memperbanyak amal soleh dengan mengerjakan puasa sunnah, mungkin dari puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, atau yang lebih meningkat lagi kita dengan puasa Daud sebagai persiapan kita supaya di bulan Ramadan nanti kita sudah bisa baik kualitas puasa kita. Yang keempat, kaji ilmu mengenai Ramadan. Seperti apa yang saya matur saat ini adalah salah satu yang kita belajar bersama untuk persiapan di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah mengatur sebaik-baiknya program di bulan Ramadan. Tamu Ramadan kita sambut dengan kebersihan jiwa, juga kebersihan lingkungan. Kita mengisi kegiatan dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh, juga memperbanyak sedekah. Nah, man soma Ramadana imanan wahtisaban ufirallahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang berbahagia, maka amalan penting di bulan Ramadan ini adalah yang pertama, perbanyak sholat. Dari sholat wajib tepat waktu dan kita berusaha khusyuk, ditambah sholat sunnahnya rawatib maupun duha, juga ditambah sholat malamnya. Perbanyak baca Al-Quran. Mungkin yang belum bisa dengan latihan tahsinnya, kemudian kita memperbanyak tadarusnya, juga kita tambah tadabbur dari apa isi Al-Quran tersebut serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perbanyak infak. Hadirin yang berbahagia, nilai puasa kita itu akan bernilai maksimal terutama berdasarkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua yang kita kerjakan itu tergantung niatnya. Maka marilah di persiapan Ramadan ini kita persiapkan betul bahwa yang akan kita kerjakan ibadah di bulan Ramadan nanti hanya karena Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman,
Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberi pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang berbahagia, jadi tidak ada waktu investasi yang paling tepat dan luar biasa kecuali di bulan Ramadan. Jadi kalau kita sebagai produsen, ibadah itu adalah dagangan kita, Allah itu adalah pembeli, alat ukurnya adalah surga. Hadirin yang berbahagia, marilah apa yang saya sampaikan ini kita gunakan introspeksi bagaimana kita bisa membersihkan dosa-dosa kita dengan taubat untuk persiapan menyambut ibadah di bulan Ramadan. Dan marilah kita berdoa bersama, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, anugerahkanlah awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, tidak sakit sampai selesai puasanya, diberi kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita persiapkan betul 10 hari pertama di awal Ramadan ini. Kita membuat program jam sekian untuk ibadah apa dan seterusnya. Dan untuk 10 hari berikutnya kita tingkatkan, apalagi 10 hari terakhir itu kita makin nikmat di dalam beribadah. Monggo kita persiapkan betul, jangan sampai masjid di lingkungan kita makin hari itu ada kemajuan soft. Itu tergantung bagi kita yang berdakwah, lingkungan dari keluarga kita, dan insya Allah akan kita bisa mengajak masyarakat seluruhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.